Jangan asal-asal tahfiz saja anak-anak. Kalau dia tidak bisa memelihara hafalan, jadi dosa semua. Makanya sekarang rumah tahfiz banyak, tapi keberkahan negeri ini rasanya tidak ada, ya nak? Apa? Karena ada hukum-hukum dengan Al-Quran, adab-adab dengan Al-Quran, kita tidak tahu. Menghafal Quran kan fardu kifayah. Tapi bagi anak-anak yang memang sudah menghafal Quran, itu hukumnya bagi dia jadi apa? Apakah berubah jadi fardu ain atau tetap fardu kifayah? Karena memang asal kelamin itu haram. Untuk menghalalkan yang haram ini berat. Tapi untuk mengharamkan kembali sesuatu yang tadinya halal, gampang. Ya. Dia istri minum air atau makan. Apa kata suaminya? Kalau kamu ludahkan, kamu jatuh talak satu. Kalau kamu telan, jatuh talak satu. Apa solusinya biar tidak jatuh talak? Dia talak istrinya 4 orang. Ya, kalian semua tertalak, misalkan katanya. Jatuh talak pada satu istri aja atau pada semua istri? Orang-orang barat, kalau ketemu mertua itu dia kan panggil nama aja. Misalkan bapak istrinya Charlie, udah dia panggil Charlie. Dia tidak panggil father, no. Ya, mereka panggil nama. Dan sebenarnya konsep itu juga dipakai di Arab ya. Nabi manggil Abu Jahal ya Abu Jahal gitu. Yang manggil Umar ya manggil Umar. Nggak ada bang, nggak ada PT, nggak ada ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Masih kita lanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita bahas tentang talak raj'i ya. Apakah itu memutuskan pernikahan atau justru habisnya iddah yang memutuskan pernikahan. Itu ada khilaf. Dan kita juga sebutkan khilaf yang ketiga ya, tawakuf. Apakah dia rujuk atau tidak. Kalau dia tidak rujuk, berarti putusnya nikah sebab talak. Kalau dia rujuk, berarti tidak putus. Oke. Sekarang al-qa'idatu tsaniyata asyrata. Kaidah yang ke-12. Az-zihar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Az-ziharu halil mughallabu fihi musyabahatu talaqi aw musyabahatul yamini. Az-zihar. Zihar kita katakan bukan menyamakan istri dengan ibu ya, bukan. Tapi dia benar-benar marah pada istrinya sehingga dia samakan keharaman istrinya. Sebagaimana ibunya haram untuk dia, maka dia haramkan juga istrinya. Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Itu maksudnya apa? Ya, kamu seperti ibu aku. Ya, karena dia terlalu marah. Ini gaya marah orang Arab. Karena terjadi kasus dulu. Ditanya pada Nabi, baru Nabi jawab. Ya, kan seperti itu. Ya, suamiku tidak mau menyentuhku, dia kesamakan aku dengan ibuku. Surah apa? Mujadilah, nak. Mujadilah kan? Surah Al-Mujadilah. Baru datang dia kepada Nabi SAW. Sekarang, saya halal enggak bagi suami saya? Kan itu ditanya. Berarti ini masalah adat dulu. Bukan masalah agama ya. Bukan agama, bukan Allah yang menunjukkan cara zihar ini, enggak. Terjadi sesuatu di tengah masyarakat dulu, baru syariat datang menghukumi ini kejadian. Termasuk zihar. Ya, makanya kita jangan memahaminya fikih dulu, enggak. Zihar terjadi dulu, baru datang syariat. Berarti kita harus paham dulu tabiat orang Arab ketika marah pada istri itu bagaimana. Ya, jangan disamakan dengan kita. Kita justru menyamakan istri dengan ibu, berarti memuji itu. Rasul di kampung masakan kau ya, itulah istilahnya enggak. Justru itu memuji, berbeda dengan zihar orang Arab. Ya, menyamakan itu tujuannya apa? Supaya benar-benar haram si perempuan ini. Ya kan kita katakan ya talak itu normal. Kalau dia lebih marah lagi, sumpah, ila. Ya, kalau dia lebih marah lagi, zihar. Kalau lebih marah lagi, li'an. Istrinya enggak. Nah, sekarang zihar itu ya bersumpah untuk tidak menggauli istri sembari menyamakan istri dengan mahram, bukan cuma ibu. Halil mughallabu fihi, apakah yang dominan padanya itu musyabahatut talaq, menyerupai talak, atau musyabahatul yamin, atau menyerupai sumpah tidak menggauli saja. Nah, lebih mirip ila atau lebih mirip talak? Fihi khilaf.
di dalamnya ada khilaf. Wal asahu al awwalu. Yang paling sahih adalah yang pertama. Apa itu yang pertama? Musyabahatut talaq. Yang dominan ya, kita bukan katakan dia mirip dengan talak. Kita katakan dominan mirip talak. Dominan. Kama fit tuhfah, sebagaimana dalam kitab tuhfah. Ai annal mughallaba fihi musyabahatut talaq. Artinya yang dominan di dalamnya adalah musyabahatut talaq, menyerupai talak. Tapi dia tidak sampai tolak. Iya, enggak seperti talak, tapi menyerupai talak. Lebih dominan menyerupai. Ya, itu pun dominan. Enggak plek ketip plek. Wa min furu'i dzalika, dan di antara cabang hal demikian, ma idza dhahara min arba'i nisa'in bi kalimatin wahidatin. Ma, barang atau kasus. Apa kasusnya? Apabila dia menzihar. Apa yang dia zihar? Min arba'i nisa. Yang dia zihar adalah 4 perempuan, 4 istri. Bi kalimatin wahidah, tapi sekali aja. Dengan satu kalimat, dengan satu kata. Faqala antunna alayya ka dhahri ummi. Kalian semua bagiku seperti punggung ibuku. Antunna, kamu semua, alayya atasku, ka dhahri ummi, seperti punggung ibuku. Jangan nanti kita pahami zihar ini misalkan suami memanggil istrinya bunda, istri memanggil suaminya ayah, itu bukan zihar. Ini orang bodoh ya, belajar agama dari Facebook itu jadinya. Ya, tersebar postingan, jangan panggil suami dengan ayah, jangan panggil istri dengan bunda. Itu manggil istri dengan kapunduang boleh kan itu. Ya, dia berkelahi suami istri enak. Kadang itulah. Tapi itu memang lahir sendiri kan. Apanya? Panggil istri kita itu bunda, umi, dia punya anak semuanya. Karena ya, mendidik anak. Lahir sendiri kan. Kalau saya enggak pernah manggil istri saya bubun. Malas saya. Fadah. Ya. Beda orang enak. Ya, uruf, balik ke uruf lagi. Balik ke uruf. Orang-orang barat kalau ketemu mertua tuh dia kan panggil nama aja. Misalkan bapak istrinya Charlie, udah dia panggil Charlie. Dia enggak panggil father, no. Ya. Mereka panggil nama. Dan sebenarnya konsep itu juga dipakai di Arab ya. Nabi manggil Abu Jahal ya Abu Jahal gitu. Yang manggil Umar ya manggil Umar, enggak ada abang, enggak ada PT, enggak ada ini ya. Itu lebih simpel ya. Susahnya di Minangnya apa? Kadang-kadang om kita lebih muda daripada kita ya enggak? Susah. Dipanggil nama nyo om awak. Panggil omnya kita berdua enak. Kalau di luar enggak. Age is just a number. Ya. Umur hanyalah angka saja. Lanjut. Antuna alayya ka dhahri ummi. Kamu semua ini bagi saya seperti punggung ibu saya. Fa idza amsakahunna lazimahu arba'u kaffarat alal jadid. Nah, coba lihat. Kalau kita anggap itu sumpah, kan dia sumpah cuma 1 kali itu. Iya kan? Dia bersumpah cuma 1 kali atau 4 kali itu. Sumpahnya 1 kali, objek sumpahnya 4 orang. Sekarang dia kan mesti bayar kafarat. Kafarat sumpah. Kafaratnya 4 atau 1? Kalau kita anggap itu sumpah, berarti karena dia cuma mengatakan 1 kali, berarti dia membatalkan sumpah yang 1 itu saja. 1 kali bayar kafarat. Tapi kalau kita katakan talak itu tergantung objeknya. Objeknya ada 4 istri, berarti dia harus bayar kafarat 4. Nah, kita lihat di sini. Faidha amsakahunna, maka jika dia pertahankan mereka, amsaka dia pegang, dia pertahankan 4 istri itu, lazimahu arba'u kafarat. Lazimahu wajib atas dia 4 kafarat, 4 kafarat. Berarti yang menjadi iktibar kita di sini bukan lafaz sumpahnya tapi objeknya. Istrinya 4, maka 4 kali dia bayar kafarat. Alal jadid, atas pendapat yang baru, mazhab jadid, tagliban li syibhit talak. Tagliban mendominankan li syibhit talak, untuk menyerupai talak, untuk keserupaan talak. Ya, talak. Fa innahu la yufarraqu fihi baina an yutalliqahunna bi kalimatin aw kalimatin. Maka sesungguhnya dia
Dia talak itu la yufarraqu fihi, tidak dipisahkan dalam talak itu. Apa yang tidak dipisahkan? Apakah dia talak dengan satu kalimat atau dengan banyak kalimat? Apakah dia talak dengan satu kalimat atau banyak kalimat? Ya, ini kalimatnya kan cuma satu. Dia talak istrinya 4 orang. Ya, kalian semua tertalak, misalkan katanya. Jatuh talak pada satu istri aja atau pada semua istri? Iddahnya itu masing-masing istri sama atau berbeda-beda? Beda. Tergantung siklusnya, ya kan? Berarti talak itu kan mandiri per istri. Sama dengan ini. Dalam hal ini zihar disamakan dengan talak. Istilahnya satu istri, satu zihar. Walaupun lafaznya cuma satu. Kalau ini marahnya kan berlebihan sih. Awalnya memang satu kata untuk keseluruhan. Mungkin ya kayaknya ini. Kemudian dia tekankan lagi, dia tulis satu-satu, anti. Ya, sekali aja. Jatuh satu. Apanya? Talak. Ini, Talak enggak jatuh. Talak harus dengan lafaz talak. Talak harus dengan lafaz talak. Itu zihar saja. Kalau ini kafarnya? Kafarat sumpah. Yang merdekakan budak. Itu satu nih. Iya. Satu kalimat yang anti. Iya. Enggak dihitung per istri. Berarti kalau istrinya 4 orang budak yang mesti dia merdekakan. Karena dalam hal ini lebih dominan mirip dengan talak. Wal qadimu, dan mazhab qadim, kan mazhab Syafi'i ada yang jadid, ada yang qadim ya. Mazhab lama, tajibu kafaratun wahidatun, wajib kafarat satu sekali, wahidah satu saja. Kenapa ya? Seperti sumpah. Ya, misalkan dia berkata dalam satu majlis ya, dia bersumpah tidak akan makan udang, tidak akan makan tempe, tidak akan makan kentang goreng, tapi satu kali aja dia bersumpah. Kalau dia ingin batalkan sumpah itu gimana caranya? Sekali aja. Ya, jangan banyak-banyak beli pula. Ya, kalau Ustadz Ilham juara nanti saya belikan motor, mobil, HP, iPhone, ya sebutkan semuanya, iPhone 15. Ya, nak. Kafaratnya berapa kali nanti? Kalau dicabut. Kan sekali kan, sumpah. Tapi itu janji, tapi itu bukan sumpah, itu janji. Janji pembahasan kita sudah kemarin ya. Wajib ditepati atau tidak? Janji wajib ditepati dinan la fikhan. Ya secara hukum tak. Lanjut. Tasbihan bil yamin. Jadi mazhab qadim justru menyamakan zihar dengan yamin, sumpah. Kama law halafa la yukallimu jama'atan. Kama sebagaimana law halafa, kalau dia bersumpah la yukallimu jama'atan, tidak bicara dengan sekelompok orang, jamaah. Jamaah, enggak mau dia. Saya enggak mau bicara dengan orang Bukareh. Saya enggak mau bicara dengan orang Pekubuah. Ada berapa orang Pekubuah? 100.000. Apakah dia nanti kafaratnya merdekakan budak 100.000 orang? Oh, enggak. Ya, satu kali saja. La yalzamuhu illa kafaratun wahidah. Enggak wajib atasnya, la yalzamuhu, enggak wajib atasnya illa kecuali kafarah wahidah. Satu kafarat saja. Itu contoh. Kalau sumpah ya, sumpah. Kalau dia dominan sumpah, berapapun objeknya yang kita jadikan standar adalah lafaz sumpahnya cuma sekali. Ya sudah. Wa minha, hal yasihhu dhiharu bil khatti? Apakah sah zihar dengan tulisan? Al-asahhu na'am, kama yasihhu talak. Sumpah enggak bisa ya dengan tulisannya enggak. Talak bisa. Kenapa? Karena al-aslu fil abda' al-hurmah. Ada saja hal kecil yang membuat kemaluan itu kembali menjadi haram, maka kita anggap itu sah. Walaupun itu kinayah disertai dengan niat talak, itu kan juga sah talaknya tuh. Walaupun itu tulisan. Ini seperti cerita orang Minang dulu ya. Talak orang dulu gimana? Dibungkus rokok. Agian pekamak kau sih. Kan cerita-cerita orang dulu ya. Ya, dia di kedai kopi itu diletakkan kertas di bawah bantal, posisinya membersihkan kasur, nampak tulisannya. Saya telah dicerai oleh suami saya, seperti itu. Kenapa? Karena asal dari kemaluan adalah haram. Kalau ada hal sekecil apapun yang membuat kemaluan itu kembali jadi haram, yang membuat kemaluan kembali menjadi haram, maka sahlah dia. Sah talaknya. Bisa jadi, enggak, khulu kan tetap suami intinya. Bisa, ya.
Ya, khulu. Khulu ini ada yang disertai taklik, ya enggak? Misalkan suami bilang seperti ini. Kalau kamu bayar 100.000 pada saya, jatuh talak saya 1. Dibayar oleh si istri 100.000 pada suami, jatuh talak. Walaupun si suami nolak, enggak. Dia sudah bayar. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Otomatis. Kalau kamu masuk rumah, tertalak. Ada teka-teki fikih. Saya pun tidak tahu jawaban. Dia istri minum air atau makan. Apa kata suaminya? Kalau kamu ludahkan, kamu jatuh talak 1. Kalau kamu telan, jatuh talak 1. Apa solusinya biar nak jatuh talak? Lupa saya entah apa solusinya. Kan memang logika, ya nak. Dia makan, ya nak. Kalau kamu kalau diluahkan, nasinya belum masuk, jangan dimakan. Nah, dia udah lagi ngunyah. Kalau kamu telan, itu talak. Kalau kamu keluarkan, itu talak. Gimana solusinya? Pusing kan? Itu cari. Ikan. Sama cerita cerita lawak Abu Nawas, ya nak. Abu Nawas diusir dari kota. Ikan fiktif aja. Nggak boleh kembali kalau jalan kaki, nggak boleh. Menunggang nggak boleh. Berangkat nggak boleh. Jalan mundur nggak boleh. Guling-guling nggak boleh. Ya, gimana caranya tuh? Antum diusir, ya bergelayut ya di bawah kuda. Kan seperti itu ceritanya. Dicari cara biar dia bisa masuk seperti itu kan. Kan memang logika. Ya. Atau cerita ada orang makan. Makanannya ini ada talinya. Makanan itu ada talinya. Contohnya, dia sedang puasa, lupa makan. Makanan ini ada sumbunya sumbu asli ya, panjang di luar. Pas ditelan, pas sampai di sini, ingat puasa sih. Gimana caranya biar puasanya enggak batal? Kalau dikeluarkan, muntah dengan sengaja, batal puasa. Kalau ditelan, nelan dengan sengaja, batal puasa. Itu lupa juga saya jawabannya. Mungkin yang nonton tahu jawabannya, silahkan. Gak ada hadiah ya. Bulan tua. Lanjut. Al-asah, na'am. Jadi sahkah zihar dengan tulisan yang paling sahih? Na'am, ya. Ini yang paling sahih berarti lawannya sahih ya. Paling sahih lawannya sahih. Kama yasihut talak, sebagaimana sah talak dengan tulisan. Sarraha bihil Mawardi. Menegaskan atau menggamblangkan dengannya siapa? Al-Mawardi. Ya, Husain bin Muhammad Al-Mawardi. Wa afhamahu. Ya, kalamul ashabi haitsu qalu. Ya, sangat paham dia. Ya, wa afhamahu. Af'il bihi beda ya. Ya kadang-kadang sangat paham dia ya. Sangat paham dia akan kalam sahabat mazhab Syafi'i ya. Ketika beda. Wa afhamahu kalamu. Kalamu berarti jadi fa'il ya. Yang membuat dia menjadi paham adalah kalam ashab haitsu qalu. Ashab mazhab Syafi'i berkata, kullu ma sataqillu bihi syakhsu fal khilafu fihi ka wuqu'it talaqi bil khatti. Ya. Kullu ma sataqillu bihi syakhsu, segala sesuatu, segala barang yang sataqilu akan menjadi sedikit dengannya barang itu seseorang, fal khilafu fihi, maka ada khilaf dalamnya. Fal khilafu fihi, maka khilaf ada di dalamnya. Kawuqu'it talaqi bil khatti, seperti jatuhnya talak dengan khat, dengan tulisan. Ya. Wa jazamal Qadhi Husain, ini Marwazi, Qadhi Husain. Sedangkan Qadhi Husain, kalau tidak salah beliau Mu'tazilah ya. Qadhi Husain ini kalau tidak salah. Wallahu a'lam. Sedangkan Qadhi Husain menegaskan bi'adami sihhati fi dhihari, dengan tidak sahnya khat, tulisan dalam zihar. Berarti zihar tidak sah dengan tulisan. Kal yamin, seperti sumpah. Sumpah kan tidak sah dengan tulisan. Fa innaha la tasihhu illa bil lafzi, maka sesungguhnya dia sumpah itu la tasihhu, tidak sah illa bil lafzi, kecuali dengan lafaz. Mesti dengan lafaz.
Wa minha idza karrara lafza zihari fi imra'atin wahidatin 'ala al-ittisal. Idza karrara, jika dia ulang-ulang lafaz zihar. Fi imra'atin wahidah, pada satu perempuan, 'ala al-ittisal, bersambung-sambung. Dia ulang-ulang bersambung-sambung. Ya, kamu seperti punggung ibuku, kamu bagiku seperti punggung ibuku, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Kalau talak jatuh talak 3 kan? Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak katanya. Ini juga nih. Kira-kira dia cukup bayar 1 kali kafarat atau 3 kali, kan itu permasalahan. Wa nawal istinaf, dan dia berniat istinaf, bahwasanya yang dia ulang itu bukan untuk menguatkan yang pertama tapi mengulang lagi. Berarti menambah istinaf. Istinaf itu berarti menambah. Arti istinaf ini aslinya memulai ya. Maksudnya setiap zihar itu adalah zihar yang baru. Fal jadidu yalzamu bikullin kafaratun. Yalzamu bikullin kafaratun itu. Menurut mazhab jadid, wajib dengan setiap zihar itu 1 kafarat. Setiap zihar 1 kafarat. Berapa kali dia zihar? 2 kali berarti 2 kafarat. 3 kali zihar, kat talak, seperti talak. Jadi talak meskipun lafaznya diulang-ulang berkali-kali, tapi kalau dia niatnya istinaf berarti jatuh 3 talak, walaupun 1 majlis. Wathani, dan menurut pendapat kedua, yalzamuhu kafaratun wahidatun kal yamin. Wajib atasnya 1 kafarat sebagaimana sumpah. Walau tafasalat, kalau berpisah tafasalat. Ya pagi dia katakan kamu seperti punggung ibuku, sore ulang lagi, pagi ulang lagi. Yang tadi bersambung ya dalam 1 majlis. Ini pisah-pisah, pagi iya, sore lagi, malam lagi. Itu tafasalat. Tafasalat itu artinya berjeda. Waqala, dan berkata si suami, aratu ta'kid. Saya mengulang lagi sore ini, kamu seperti ibuku, tujuannya bukan untuk memulai yang baru, tapi untuk menguatkan yang tadi pagi. Ta'kid itu menguatkan. Menguatkan apa yang sebelumnya sudah dia sampaikan. Fahal yuqbalu minhu, apa diterima katanya itu? Apakah diterima klaimnya itu? Hal yuqbalu minhu, apakah diterima darinya? Al-asah, la yuqbal. Paling saya tidak diterima, tidak ada cerita. Tasbihan bitolak, sebagaimana talak. Wathani na'am kal yamin. Menurut pendapat kedua ya diterima. Oke, berarti 1 kali aja dia bayar kafarat. Kalau dia niatnya takkid, istilahnya zihar kedua itu niatnya untuk menguatkan zihar yang pertama, berarti dia cukup bayar kafarat 1 kali saja. Yang bayar 3 kali kafarat, kalau dia berniat istinaf. Istinaf itu berarti setiap zihar adalah zihar yang baru. Ini zihar baru. Nah, di situlah dulu ya. Kita lihat sejenak. Iya lah. Itu talak lewat WA. Iya. Matilah kau. Matilah kau. Alun tentu ya. Itu ya kalau jelas sebenarnya sakit. Ini memang suaminya nih. Ya. Itu ya, itu nikah ya. Untuk sah nikah berat. Sah nikah enggak bisa lewat WA. Tapi sah cerai bisa lewat WA. Karena memang asal kelamin itu haram. Untuk menghalalkan yang haram ini berat. Tapi untuk mengharamkan kembali sesuatu yang tadinya halal gampang. Ya. Beda dengan harta, untuk mengharamkan harta itu yang berat. Dapat oleh kita daging di jalan kan bisa jadi daging babi. Ambil aja udah. Nah, karena hasilnya halal. Luqatah ya. Luqatah. Wallahu ta'ala alam. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Wa min khilafil ghalibi yu'tabaru fihi shibhul yamini fi masail. Wa min khilafil ghalib. Dan ya, dari yang berbeda dengan yang ghalib, yang kebanyakan. Ya, biasanya kan lebih dominan talak. Sekarang ada yang lebih mirip dengan yamin. Beberapa masalah. Ini khilafil ghalib artinya apa? Anti dominan. Ya, anti mainstream ya. Yang mainstream itu. Anti mainstream. Yu'tabaru fihi syibhul yamin, dipandang atau dijadikan standar padanya apa? Syibhul yamin, keserupaan dengan sumpah. Fi masail, dalam beberapa masalah. Minha, di antaranya lau dhahara muaqqatan. Kalau dia menzihar istrinya tapi muaqqatan, temporer, ada batas waktu. Tolong tisu cik pada tu. Tiba-tiba salimo saya.
Zihar yang dibatasi waktu, muakkad. Fal asahhu as-sihhatu. Maka yang paling sahih adalah sah. Ya, saya zihar engkau hari ini aja gitu. Kamu seperti ibuku hari ini aja gitu. Sah enggak tuh? Ya, sah. Fal asahhu as-sihhatu muakkatan. Sah. Tempo waktunya pun sah. Sama seperti orang bersumpah ya. Saya bersumpah hendak akan makan ikan hari ini misalkan katanya. Sudah, berarti dia hanya tidak boleh makan ikan hari ini aja. Tapi kalau talak, saya talak kamu hari ini. Oh, enggak bisa sampai hari kiamat ya, nak. Ya, berarti dalam hal ini zihar itu dianggap sama dengan sumpah. Kal yamin, seperti sumpah. Kal yamin. Wathani, menurut pendapat kedua, la. Tidak sah muakkad, tidak sah temporernya. Seperti talak. Talak tidak bisa dibatas-batasi waktu, begitu pula dengan zihar. Lagi-lagi kita katakan ini mughallab, ya, dominan. Pasti ada khilaf. Tapi yang lebih kuat, dia lebih dominannya yamin dalam hal ini. Lebih dominan mirip sumpah, bukan mirip dengan talak. Wa minha, dan diantaranya at-tawkilu fihi, mewakilkan dalam menzihar. Boleh enggak? Talak boleh enggak diwakilkan? Talak boleh diwakilkan. Kalau zihar, enggak. Wal asahu al-man'u kal yamin. Yang paling sahih terlarang mewakilkan zihar sebagaimana sumpah. Ya, sumpah harus kita yang melafazkan. Wathani, menurut pendapat kedua, al-jawazu kat talak, boleh seperti talak. Wa minha, dan diantaranya, lau zahara min ihda zaujataihi. Kalau dia menzihar, siapa yang dia zihar? Ihda zaujataihi, salah satu dua istrinya. Salah satu dua istrinya. Thumma qala lil ukhra, kemudian berkata kepada istrinya yang satu lagi, asyraktuki ma'aha. Kamu juga sama dengan dia. Dia punya dua istri, dia bilang pada istrinya yang satu apa? Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Datang pula istrinya satu lagi, mengaku siku. Enak. Dia bilang pula, kamu sama seperti ini. Ya, anti asyraktuki ma'aha. Saya gabungkan engkau dengan dia. Wa nawaz zihar, dan niatnya adalah zihar. Faqaulani, ada dua pendapat. Qaulani, dua pendapat. Ahaduhuma yu'tabaru muzahiran minats tsaniyati aidan. Yu'tabaru, dia dianggap muzahiran, melakukan zihar juga, minats tsaniyah, dari istri yang kedua. Aidan juga. Maka zihar kedua sah. Kama law talaqaha, sebagaimana talak juga sah seperti itu. Ya, sebagaimana kalau dia talak salah satu istri, tsumma qala li ukhra, kemudian berkata pada istri yang satu lagi, asyraktuki ma'aha. Saya gabungkan engkau dengan dia. Kalau talak sah seperti itu ya. Dia punya dua istri, yang satu dia talak, yang satu dia gabungkan. Nah, kamu juga seperti itu. Wa nawat talak, tapi dia mesti berniat talak. Wathani, menurut pendapat yang satu lagi, la yu'tabaru muzahiran, enggak dianggap dia menzihar minats tsaniyati, dari istri yang kedua enggak zihar. Karena mesti ada lafaz lagi. Berbeda dengan yang tadi ya, kamu semua seperti punggung ibuku, sah tuh untuk kesemuanya. Tapi yang ini dia pakai lafaz zihar, yang ini dia katakan asyraktuki ma'aha. Kamu juga sama dengan dia. Nah, itu gimana tuh? Enggak, sumpah mesti. Ya, saya bersumpah hendak akan makan daging kuda, misalkan dia bilang seperti itu. Ya enggak. Dah gitu, mikir pula dia lagi. Kerbau juga lah. Enggak ulang sumpah lagi. Ya, saya bersumpah hendak akan pula makan daging kerbau misalkan. Nah, itu baru. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Lanjut. Al-qa'idatu tsalitsata asyrata, kaidah 13. Fardul kifayati hal yata'ayyanu bisyuru'i. Fardu kifayah itu, apakah dia tetap fardu kifayah ketika kita lakukan? Ataukah dia berubah menjadi fardu ain? Misalkan nih, ada mayat. Kita hidup cuma berlima. Kemudian kita menemukan mayat. Sekarang yang berkewajiban untuk menyelenggarakan jenazah itu siapa di antara kita berlima? Terserah. Satu saja di antara kita berlima yang berempat yang menyelesaikan itu sudah gugur nak kewajiban yang lain.
Sekarang kita percayakan pada Ustaz Ilham. Biar saya yang menyelesaikan jenazah ini, kata. Siap, kata kami. Berarti ketika itu Ustaz sudah mulai lakukan. Apakah hukumnya tetap fardu kifayah atau bagi Ustaz jadi fardu ain? Hukumnya tetap fardu kifayah, tapi bagi saya kewajiban. Ya, kita sekarang percaya anak menghafal Quran kan fardu kifayah. Tapi bagi anak-anak yang memang sudah menghafal Quran, itu hukumnya bagi dia jadi apa? Apakah berubah jadi fardu ain atau tetap fardu kifayah? Ah, itu permasalahan kita sekarang. Fardu kifayah, hal yata'ayyan, apakah yata'ayyan ain, menjadi ain dia, menjadi fardu ain dia, dengan syuru', dengan memulai. Kalau dilakukan dia menjadi fardu ain. Ai yasiru fardu ainin, artinya dia menjadi fardu ain. Artinya maksudnya mithlahu fi hurmatil qat'i. Mithlahu berarti dia hukumnya mithlahu seperti fardu ain. Dalam apa samanya? Seperti fardu ainnya dalam hal apa? Fi hurmatil qat'i, dalam keharaman memutus di tengah jalan. Dia sudah hafal Quran di tengah. Dia sudah ngafal Quran, ya enggak? Ini kan fardu ain nih ya. Tapi ini fardu ain, ya sudahlah saya enggak jadi hafal Quran. Boleh enggak berhenti tengah jalan seperti itu? Ya enggak? Tuh, hurmatil qat'i. Keharaman memutus di tengah jalan, keharaman berhenti di tengah jalan, enggak boleh berhenti. Kalau kita katakan dia fardu ain berarti dia enggak boleh berhenti di tengah jalan. Harus lanjut. Dan ini yang dalil melupakan hafalan. Iya. Jadi, karena dia jadi fardu ain bagi dia. Iya. Makanya jangan asal-asal tahfiz saja anak-anak. Kalau dia enggak bisa memelihara hafalan jadi dosa semua. Makanya sekarang rumah tahfiz banyak, tapi keberkahan negeri ini rasanya enggak ada, ya enggak? Apa? Karena ada hukum-hukum dengan Al-Quran, adab-adab dengan Al-Quran kita enggak tahu. Impian saya buka rumah tahfiz tapi metode talqin. Targetnya anak-anak usia 4 tahun sampai 6 tahun atau 4 tahun sampai 8 tahun. Walaupun mereka belum pandai baca Quran, tapi kan mereka sudah bisa ngafal Quran. Kenapa orang-orang Arab itu bisa ngafal Quran umur 6 tahun padahal mereka belum bisa baca Quran? Orang kan di sini kaget-kaget ya. Umur 3 tahun hafal Quran, umur 4 tahun hafal Quran, umur 6 tahun hafal Quran. Mereka bandingkan seperti ini. Di sini aja baca Quran aja belum pandai. Padahal orang Arab juga umur 6 tahun belum pandai baca. Ya, kenapa? Karena metode ngafalnya berbeda dengan kita. Kita metodenya murid disuruh baca sendiri, hafal sendiri. Kalau di Arab, guru tuh memang ekstra sabar, ditalkinkan murid itu. Ditalkinkan. Ada metode ngafal saya lihat di YouTube yang pakai tangan itu. Ya, fisama wa ilal ardi seperti itu. Apa metode? Siapa ustaznya tuh? Ustaz Bobi ya. Itu kan sebenarnya bukan metode gerak tangan, itu talkin. Itu talkin tuh. Gerak tangan tuh cuma bantu aja. Karena beliau melafazkan itu kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya bisa hafal kan, iya bukan karena gerakan tangan Ustaz hafal. Tapi karena Ustaz talkinkan, bacakan kepada murid, murid itu mengulang apa yang Ustaz baca tadi. Itu sebenarnya. Ya. Oh ya, Bapak Tabarak. Kan metode talkin sebenarnya Bapak Tabarak. Anak umur 3 tahun gimana cara ngafal Qur'annya? Nggak mungkin dikasih Quran ke apa ya, betul setor kapak ya, nggak ada seperti itu. Ini rumah tahfiz sekarang nih, rumah-rumah tahfiz kacau. Suruh anak baca sendiri, kemudian setor sendiri. Nah, judulnya sudah rumah tahfiz. Apa jadi guru ketika itu? Nggak ada jadi guru. Kalau sekedar mendengarkan hafalan Quran anak, orang tuanya pun di rumah bisa. Tapi untuk talqin itu ya butuh waktu ekstra, butuh tenaga ekstra, butuh kesabaran ekstra. Karena ada anak yang bisa hafal sekali dengar. Itu jarang-jarang ya. Orang yang bisa hafal sekali dengar. Ada anak yang bisa hafal 3 kali dengar. Ada yang bisa hafal 10 kali dengar. Ya. Di target saya seperti itu ya. Lembaga tahfiz metode talqin. Ini metode paling tradisional dalam menghafal Quran. Metode sesuai sunnah. Yang lain bid'ah. Kan ya itu. Tapi sekarang talqinnya bukan guru lagi, sih. Memang HP juga teknologi. HP juga ya. Bid'ah. Gitu. Ini kan merontal ya. Iya. Kan aplikasi lihat Quran itu kan bisa diulang berkali-kali kan? Iya. Jadi anak-anak dikumpulkan putar Dengar. HP. Ya. Satu 10 kali, mana udah hafal belum? Udah hafal harus itu. Itu bid'ah. Yang
Mungkin sudah langsung. Masya Allah. Bisa dirasa dah. Saya rasa itu. Tapi yang kesabaran Ustaz memang mendengarkan sampai berdiskusi. Iyalah. 10 juz, 20 juz, 30 juz. Ya bagaimanapun memang harus Ustaz kan. Ya. Lanjut. Am la yata'ayyan. Atau tidak jadi ain dia, atau tidak jadi fardu ain dia. Jadi ketika dilakukan, apakah dia berubah jadi fardu ain atau la yata'ayyan, atau tidak jadi fardu ain. Fihi khilaf, di dalamnya ada khilaf. Rajjaha fil matlab, penulis matlab itu merajihkan apa? Al-awwal, yang pertama dia rajihkan. Apa itu? Dia menjadi fardu ain. Wa rajjahal allamatu Hibatullah Ibnu Abdirrahimi Al-Barizi fit Tamyizi Ats-Tsani. Sedangkan Imam Hibatullah merajihkan yang kedua. Bahwasanya dia tidak menjadi fardu ain, dia tetap fardu kifayah. Qala fil Khadim, penulis Al-Khadim berkata, walam yurajjihir Rafi'i wan Nawawi syai'an. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi tidak merajihkan yang manapun, tidak dia rajihkan. Li'annaha 'indahuma minal qawa'idil lati la yutlaqu fiha tarjih. Karena hal ini, ya fardu kifayah ini, indahuma, menurut keduanya, minal qawa'id, adalah dari kaidah-kaidah allati yang la yutlaqu fiha tarjih, yang tidak dipakaikan, tidak mutlak, yutlaqu tidak mutlak, fiha di dalamnya tarjih. Tidak mutlak tarjih dalamnya. Liikhtilafit tarjihi fi furu'iha, karena berbeda tarjih fi furu'iha, dalam contoh-contoh kasusnya, dalam cabang-cabang kasusnya. Tergantung masalahnya berarti. Apa aja masalah-masalahnya? Faminha. Salatul janazati al-asahhu ta'ayyunuha bisyuru'i lima fil i'radi anha min hatki hurmatil mayyiti. Salat jenazah yang paling sahih adalah ta'ayyunuha, menjadi fardu ain dia bisyuru' ketika kita mulai melakukan salat jenazah. Tapi ini kalau yang salat satu orang ya. Ini kalau yang salat cuma satu orang. Lima fil i'radi anha, karena ketika dia berpaling dari salat jenazah itu, apa yang ada? Min hatski hurmatil mayit. Itu merusak kehormatan mayat. Berarti walaupun tidak satu orang, kalau masalah kehormatan mayat ya, walaupun dia jamaah biasa, walaupun orang ramai, jangan dibatalkan salat. Karena itu merusak kehormatan mayat. Ya, menodai kehormatan mayat. Wa minha, dan diantaranya jihad. Tidak boleh lari dari medan perang kan? Tidak boleh lari dari medan perang. Walaupun jihad itu adalah fardu kifayah. Wala khilafa annahu yata'ayyanu bisyuru'. Tidak ada khilaf ulama ini. Dia menjadi fardu ain ketika kita laksanakan. Naam, memang. Naam di sini artinya bukan iya ya, tapi memang. Jara khilafun fi suratin minhu. Berlaku khilaf. Jara khilaf, berlaku khilaf fi suratin minhu. Dalam satu kasus dari jihad itu. Ada satu kasus dari jihad. Ada khilaf dalam itu. Wahya ma idza balaghahu ruju'u man yatawaqqafu wazwuhu ala idnihi wal asahhu annahu tajibul musabaratu wa la yajuzur ruju'u. Ya. Kapan itu terjadi khilaf? Idza ma, kasus. Idza, apabila balaghahu, sampai kepadanya kabar. Balaghahu, sampai padanya kabar. Kabar apa? Ruju', tercabutnya izin, itu istilahnya ya. Istilahnya kan anak yang punya orang tua, kan mesti ada izin orang tua. Ya. Anaknya ada izin, ada orang tua yang akan dia urus ya, bukan orang tua normal. Orang tua yang mesti dia urus, mesti dia nafkahi. Kan harus izin orang tuanya baru dia boleh pergi berjihad. Sekarang ternyata pas dia jalan, datang kuda dari belakang. Bapak kamu nggak jadi, izinkan kamu. Gitu. Ya, boleh nggak dia mundur? Boleh nggak dia pulang lagi? Ya, nah, ini satu kasus saja. Apabila balaghahu, idza sampai kepadanya ruju', merujuk, istilahnya menganulir. Bukan rujuk ini bukan pulang ya, artinya membatalkan izin. Rujuk itu membatalkan izin. Ya, rujuk. Rujuk, siapa yang rujuk? Mayatawaqqafu ghazwuhu ala idnihi. Orang yang
ya orang yang bergantung perangnya itu atas izin si orang tadi. Dia boleh perang itu tergantung kepada izin orang itu. Ya tawaqqafu bergantung atau berdiri. Jadi kebolehan dia berperang itu sangat bergantung dengan izin orang tadi. Ya, seperti tadi enak. Bapaknya ternyata tidak izinkan. Wal asahu annahu tajibul musabarah. Yang paling sahih annahu sesungguhnya dia tajibul musabarah, harus tetap jalan perang. Wala yajuzur ruju', tidak boleh rujuk. Izin yang pertama tadi. Ya. Karena lebih kuat ini jadi fardu ain, lebih kuat. Ya. Nah, dia sudah jadi fardu ain, tidak boleh dibatalkan. Wa minha al-ilmu faman ishtaghala bihi wa hassala minhu tarfan wa anasa bihi al-ahliyata hal yajuzu lahu tarkuhu aw yajibu alaihi al-istimrar. Dan ilmu, faman ishtaghala bihi, dan siapa saja yang bersibuk-sibuk dengan ilmu, bihi dengan ilmu, wa hassala minhu tarfan, wa hassala dan mendapatkan dari ilmu itu tarfan, bagian besar. Ya, berbakat dia ternyata. Siapa yang bersibuk-sibuk dengan ilmu dan mendapatkan keluar biasaan dari ilmu tadi, wa anasa minhul ahliyah, dan mendapati dari ilmu tadi keahlian, keahlian. Anasa itu jina, arti aslinya enak. Arti aslinya jina. Hal yajuzu lahu tarkuhu, bolehkah dia tinggalkan? Amalih ni maraja lagi ha. Tak ada pitihnya dah. Buka travel umrah lah lagi dah. Ya. Pengusaha dia. Hah? Jadi pengusaha dia. Ya, pengusaha aja lah kita, buka kedai kopi lah kita nih. Au yajibu alaihi al-istimrar, atau wajib dia lanjut. Boleh enggak dia tinggalkan tuh ilmu, atau dia boleh, atau dia mesti lanjutkan? Wajahan, ada dua wajah, dua pendapat. Al-asahhu al-awwalu, yang paling sahih adalah yang pertama, boleh dia tinggalkan. Kenapa boleh dia tinggalkan? Bi anna kulla mas'alatin mustaqillatun bi ra'siha munqati'atun an ghairiha. Karena setiap masalah itu kan masalah tersendiri. Istilahnya yang sudah dia pelajari kan tetap ada di kepalanya. Walaupun dia berhenti belajar kan ilmunya tetap ada di kepalanya. Mustaqillatun itu berdiri sendiri maksudnya ya. Jadi istilahnya apa? Masalah yang dia pelajari itu mustaqillatun bi ra'siha, berdiri sendiri di kepalanya. Dia lanjut belajar atau tidak, masalah itu sudah ada di kepalanya. Munqati'atun an ghairiha, munqati'atun tidak terkait dengan ilmu lain. Munqati'atun an ghairiha. Gap dia belajar nahu, enggak? Sudah dia kuasai nahu, apakah wajib dia belajar lanjut ilmu tafsir, ilmu hadis? Enggak. Dia belajar nahu tapi tidak belajar ilmu hadis, ya enggak masalah. Karena itu munqati'atun an ghairiha. Terputus, itu enggak ada kaitan dengan ilmu lain. Dzakarahu Suyuti, disebutkan oleh Suyuti, thumma qala, kemudian berkata dia, walaka an tubdila hadhil qa'idata biqa'idatin a'amma minha. Amma itu isim ladzi la yansarif, karena wazan fi'il dan sifat. Af'ala ya, a'amma. Minha fataqul, walaka dan kamu boleh antubdila mengganti, kamu boleh mengganti ini kaidah, hadhil qaidah biqaidatin a'am, dengan kaidah yang lebih umum. Kita boleh ganti kaidah ini dengan kaidah lebih umum darinya. Apa itu? Fataqul, maka silahkan kamu berkata, fardul kifayati hal yu'ta hukma fardil aini au hukman nafli. Fardu kifayah itu apakah diberi hukum fardu ain atau hukum sunnah? Salat sunnah boleh dibatalkan tengah jalan? Boleh. Salat wajib boleh batalkan tengah jalan tanpa hajat? Tanpa hajat enggak boleh. Batal. Fardu kifayah? Ini ada khilaf. Ada khilaf. Fihi khilaf, itu katanya. Fihi ada khilaf. Wa tarjihu mukhtalafun fil furu'. Dan tarjih yang lebih kuat, mukhtalafun fil furu', berbeda-beda dalam furu'. Faminha, dan diantaranya al-jam'u bainahu wa baina fardin akhara bitayammumin. Menggabungkan antara fardu ain dengan fardu lain. Antara fardu kifayah tadi, bainahu,
yang fardu kifayah, wa baina fardin akhar, dengan fardu yang lain, bi tayammumin, dengan satu tayamum. Satu tayamum bisa untuk satu solat fardu ain ya, bisa untuk satu solat wajib. Tapi sekarang apa? Solatnya solat fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kita anggap solat sunat, boleh dia dengan tayamum tadi. Misalkan setelah solat zuhur kita mau solat jenazah, kita tayamum. Perlu diulang tayamum enggak? Kalau kita anggap fardu ain ini seperti fardu kifayah ini seperti fardu ain, berarti kita mesti ulang lagi tayamum. Kalau kita anggap fardu kifayah ini seperti sunat, berarti tidak perlu ulang tayamum. Fihi wajhan, ada dua pendapat. Al-asah wal asahu al-jawaz. Nah, dan yang paling sahih adalah boleh. Tidak perlu ulang tayamum ya. Boleh digabung dengan salat wajib. Lanjut, wa minha salatul janazati qa'idan ma'al qudrati 'alal qiyami. Salat wajib boleh duduk? Enggak. Salat sunat boleh duduk? Boleh. Nah, ini. Kalau salat jenazah boleh enggak sambil duduk? Anak kabui tamu. Pagi nyapu tuh. Enggak malu anak jo kawan-kawan ayah. Nah, itu bakal nyapu sih. Lah, salat jenazah duduk padahal mampu, ma'al qudrah, padahal mampu. Alal qiyam, atas berdiri. Dia mampu berdiri tapi salat jenazah duduk. Ya, wa 'ala rahilah, atau dan atas rahilah, kendaraan. Fihi khilaf. Nah, dalamnya ada khilaf. Wal asahhu al man'u, yang paling sahih terlarang. Al man'u. Wa furriqa bi anna al qiyama mu'dhamu arkaniha. Falam yajuz tarkuhu ma'al qudrati bi khilafil jam'u bainaha wa baina ghairiha bitayammumi. Ya, tadi dalam masalah menggabungkan niat dianggap salat jenazah ini seperti salat sunat. Ya, boleh dengan satu tayamum. Cek bona nangu anak busua. Didi. Ayah busua. Tapi giliran salat jenazah malah dianggap seperti salat wajib. Harus berdiri, enggak boleh duduk. Kenapa seperti itu? Nah, kan ini pertanyaan. Ini wa furiqa. Dibedakan. Furiqa bi annal qiyama mu'zamu arkaniha. Bahwasanya berdiri itu adalah mu'zamu arkan, rukun paling besar, rukun mayoritas salat. Mana lebih lama kita duduk atau berdiri dalam salat? Berdiri. Berdiri lebih lama dalam salat. Ya. Falam yajuz tarkuhu ma'al qudrah. Maka tidak boleh ditinggalkan kalau mampu. Falam yajuz, maka tidak boleh tarkuhu, meninggalkan berdiri itu ma'al qudrah, kalau mampu, padahal mampu bersama kemampuan. Bi khilafil jam'i bainaha wa baina ghairiha bitayammum. Bi khilaf, berbeda dengan menggabungkan antara fardu kifayah dengan yang selainnya dengan satu tayamum. Beda ya. Qiyam ini rukun salat. Tayamum itu syarat atau rukun salat? Syarat salat, bukan rukun salat. Lebih kuat syarat atau rukun? Rukun lah, rukun bagian dari ibadah. Tapi rukun nggak sah juga kalau syarat tertentu. Iya, tapi sekarang masalahnya apa? Dia kan darurat. Dia kan darurat tadi. Tayamum itu kan bersuci darurat. Wa minha hal yujbaru alaihi tarikuhu haitsu lam yuta'ayyan. Apakah dipaksa atasnya tarikuhu, orang yang meninggalkannya? Saya tidak mau lagi ngafal Quran, dia sudah hafal 20 juz misalkan. Kan berarti jadi fardu, apakah jadi fardu ain atau dia jadi fardu kifayah aja? Saya tidak mau lanjut ngafal lagi, udahlah 20 juz. Kan udah bisa jadi imam nih. Kelar pek gaji 60 juta tuh. Kalau jadi imam di Jepang enak. Ya. Mau imam di Jepang ada. Ada link saya. 60 juta. 60 juta. 120 lah. Ini materi nih, imam. Apakah dipaksa atasnya atas perbuatan itu? Ya, tarikuhu, orang yang meninggalkannya, haitsu lam yata'ayyan. Ya, kalau walaupun dia ndak ain, fardu ain, fihi suwar mukhtalifah. Nah, di sini adalah beberapa bentuk yang berbeda-beda. Fal asahhu ijbaruhu fi suratil waliyyi wasyahidi idza du'iya lil ada'i ma'a wujudi ghairihi. Fal asah, ya, maka yang paling sahih adalah ijbaruhu,
Boleh maksa dia. Fi suratil wali wasyahid. Dalam kasus wali dan saksi. Contoh suami istri tertangkap tangan kumpul kebo. Contoh ya. Kami menikah secara sah. Katanya. Mana saksi, mana wali. Itu kata hakim. Wajibkah wali datang dua-duanya? Kan wali saksi nikah dua kan? Wajibkah datang dua-duanya? Tidak wajib. Satu saja kan cukup. Itu gunanya saksi nikah dua. Kalau satu tidak ada, yang satu lagi ada. Enak. Kan satu aja cukup sebenarnya. Tapi tidak. Ya, walaupun itu fardu kifayah, tapi wali boleh memaksa. Hakim boleh maksa. Makanya saksi. Datangkan dua-duanya sendiri. Idza du'iya lil ada. Apabila wali dan syahid itu dipanggil untuk ada, untuk menunaikan. Ya, menunaikan pengadilan, peradilan berarti ma'wujudi ghairiha. Walaupun yang lain juga ada. Walaupun yang lain juga ada. Ini boleh dipaksa. Wa ghairihi ya. Walaupun selain dia juga ada. Wal asahhu adamul ijbari fima idza du'iya litahammuli. Ya, dan yang paling sahih adamul ijbar, tidak boleh memaksa fima idza du'iya litahammul, ketika dipanggil untuk menyaksikan. Kalau menyampaikan persaksian wajib datang, tapi kalau untuk menyaksikan tidak wajib datang. Ya enggak, saksi nikah kan bisa banyak orang. Ya, itu tahammul. Wa fima idzam tana'a 'anil khuruji ma'aha litaghrib. Ya, ini contoh masalah zina nih ya. Dan pada masalah idzam tana'a, jika dia tidak mau 'anil khuruj ma'aha, untuk keluar bersama si perempuan itu untuk taghrib, untuk pengasingan. Sebenarnya diasingkan orang berzina itu diasingkan bukan dari masyarakat sebenarnya ya, tapi dari orang berzina dengan dia. Ya, dipisah kan. Ya, berarti yang mana yang mesti keluar tuh? Salah satunya tuh harus kedua-duanya yang keluar dari kampung. Salah satu kan. Berarti fardu kifayah kan. Berarti fardu kifayah. Anda bisa dipaksa kalau si perempuan dah keluar dari kampung tuh dah aman. Istilahnya dia sudah dijilid nih. Apakah berani dia melakukan zina lagi? Kalau dia berani dicambuk 100 kali lagi mungkin berani dia. Nah, kan jarang. Berani dia cambuk 100 kali lagi. Wa fima idza talaba lil qada'i famtana. Dan pada kasus jika dia meminta lil qada', meminta untuk pengadilan, famtana'a. Dia enggak mau. Ini hakim dia minta untuk qada', dia enggak mau. Hakim kan banyak. Ya. Waktu muhakkam mungkin. Ya. Intaha kalam Suyuti. Selesai kalam Imam Suyuti. Wa qala asy-syarih, berkata pensyarah, ka ghairihi sebagaimana yang lainnya, al-mu'tamadu ma fit tuhfah. Yang mu'tamad adalah yang di dalam tuhfah. Min annahu yahrumu qat'u fardil kifayati. Dari bahwa dia yahrumu haram qat'u fardil kifayah, memutus fardu kifayah. Ya, berhenti melaksanakan fardu kifayah itu yahrumu haram. Alladzi huwa jihad. Ya, yang dia adalah jihad. Au nusuk, atau ibadah. Atau sholat jenazah. Jihad, nusuk. Nusuk ni ya itulah. Ibadah, bentuk ibadah ya. Yang fardu kifayah. Atau sholat jenazah. Wa jazmu jam'in bitahrimihi mutlaqan. Wa jazama jam'un bitahri, dan sekelompok ulama memastikan jazama bitahrimihi, dengan keharamannya mutlaqan, secara mutlak, illa listighal bil ilmi, kecuali bersibuk-sibuk dengan ilmu. Bersibuk-sibuk dengan ilmu itu boleh putus tengah jalan. Sebenarnya dia sebenarnya tidak berhenti belajar itu, tapi berhenti melanjutkan. Gini ya, orang ada enggak istilahnya putus belajar? Enggak ada. Yang dia sudah dapatkan kan tetap ada. Beda dengan sholat. Sholat 2 rakaat atau 2 takbir, sholat jenazah, putus dia. Yang 2 takbir sebelumnya dianggap enggak? Enggak dianggap sama sekali. Bedakan ya, sholat jenazah 4 takbir. Dia baru 2 takbir, dia putuskan sholat. Apakah 2 takbir yang dia lakukan itu dianggap enggak? Belum. Tapi dia belajar fikih. Harusnya kan sampai bab itqi, bab memerdekakan budak. Tapi dia cuma belajar sampai jinayat. Putus dia belajar. Ilmu yang dia pelajari dari taharah sampai bab jinayat itu dianggap enggak? Dianggap.
ya tetap dianggap menguasai ilmu itu. Nah, itu bedanya ya, itu bedanya. Jadi istighal bil ilmi, bersibuk-sibuk dengan ilmu, boleh putus di tengah jalan. Kenapa? Karena masing-masing ilmu itu tidak terkait. Apa yang dia sudah pelajari, ya dia kuasai berarti. Lianna kulla mas'alatin mustaqillatun binafsiha. Karena setiap masalah ilmu itu mustaqillah, mandiri. Binafsiha, dengan dirinya. Istilahnya tidak terkait dengan ilmu lain. Tidak pun dia pelajari yang baru, ilmu yang tadi juga sudah dia dapatkan. Wa salatul jamaah, dan salat jamaah. Ini salat jamaah kan juga fardu kifayah. Li'annaha wuqi'at sifatan tabi'atan. Karena dia adalah terjadi sifat tabi'ah. Sebagai sifat yang ikut. Yang wajib cuma salatnya. Jamaahnya itu cuma sifat aja. Sifat dari salat itu. Boleh dia putuskan salat jamaah? Boleh. Yang penting salatnya jangan tinggal. Nah, itu istilahnya ya. Jamaahnya putus silakan. Salatnya jangan tinggal. Ini dhaif. Ya. Oh sorry, berarti cara bacanya tadi jazmu jam'in. Dan memastikan sekelompok orang itu, yang kelompok yang memastikan bahwasanya hukumnya haram itu, haram secara mutlak itu dhaif. Nah ini kabarnya. Jazmu di awal itu mubtada, ini dhaif kabarnya. Jadi kalau ada orang yang memutlakkan keharaman, haram semuanya, itu dhaif pendapat. Yang benar apa tadi? Yang benar apa tadi? Yang tadi mu'tamad fi tufah, haram. Istilahnya yang dhaif ini yang kecuali menuntut ilmu. Nah, kecuali menuntut ilmu ini. Kecuali menuntut ilmu katanya enggak haram ya enggak. Nah, ini dhaif pendapat. Wa in atalat taj'asubki, meskipun Imam Taj'asubki berpanjang-panjang fil intisar lahu, untuk membelanya. Intisar membela pendapat ini. Imam Tajuddin Subki membela itu. Tapi menurut ini syarih ini, nah ini pendapat lemah. Wa illa lazima hurmatu qat'il hirfi wa sana'i wa la qaila bihi. Ya, kalau ndak begitu, kalau ndak kita katakan lemah nih, lazima hurmatu qat'il hirfi. Maka haram juga jadinya berhenti bekerja, hirfi ini bekerja. Ya, boleh ndak orang selama ini dokter, di tengah jalan dia berhenti jadi dokter, boleh ndak? Kan itu jadinya. Kalau dibilang ndak. Istilahnya pasien-pasien yang sudah diobati sebelumnya kan sudah dapat obat tuh, kan sudah dapat sehat, kan sudah selesai. Oh, enggak bisa seperti itu. Hilang dokter jadinya kampung nanti. Ya. Wasana'i, dan juga produksi. Nah, dia bikin payung impor aja orang nanti semuanya. Wala qaila bihi, dan enggak ada orang berpendapat seperti ini. Nah, di situ dulu ya. Ini orang main futsal. Ini kacau. Itu barangkali yang ada bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Maaf kalau ada yang salah dan kurang, ada sesuatu yang tidak kembali pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.